Mayoritas gaji penduduk Indonesia hanya 52 juta per tahun. Dan gue tahu kalian yang ngeklik video ini juga kaget kan. Kok gitu ngapain gue sekolah tinggi-tinggi cuma dapat 52 juta per tahun? Apakah ada pekerjaan yang bisa kasih kalian sampai 3,8 M per tahun tanpa harus lulus kuliah? Dan ternyata ada. Sorry guys. Nggak cuma 3,8 M. Bahkan bisa sampai 5,5 M. Apa itu kerjaannya? Namanya adalah PE. P dan E, Prompt Engineer. Dan yang menciptakan pekerjaan ini adalah AI, ChatGPT. Untuk kecerdasan buatan, Artificial Intelligence yang akan menjadi guru pribadinya kalian. So hari ini gue bakal kasih tahu kalian tips-tips untuk bisa jadi Prompt Engineer. Dengan harapan di kemudian hari kalau misalkan tren ini nyampe di Indonesia, kalian sudah bisa jadi yang namanya Prompt Engineer. Pertama, cara yang paling gampang, kalian masuk dulu ke websitenya yaitu chat.openai.com. Dan gimana sih cara mengaplikasikan yang namanya prompt engineering? Pertama kita harus ngerti dulu apa sih sebenarnya prompt. Basically, secara paling mudahnya itu adalah gimana cara kalian bisa berbicara dengan robot. Karena kita ngomong pada umumnya juga kalau misalnya kita ngobrol sama manusia, kalau misalnya kita memberikan pertanyaan bodoh, jawabannya juga bodoh kan ya. Kagak pernah kan kalian memberikan pertanyaan bodoh tapi jawabannya itu jenius. Sama halnya dengan AI. Kalau misalkan kalian memberikan pertanyaan bodoh, dia juga jawabannya bodoh. Tapi kalau misalnya kalian bisa memberikan pertanyaan yang sangat spesifik, bener-bener kualitas banget, jawabannya juga berkualitas dan sangat spesifik juga. So kita langsung aja gimana caranya kita bisa mendapatkan sesuatu yang sangat spesifik dari ChatGPT dan bikin kita itu lebih efektif lagi. Ada yang namanya RDQ method. Metode RDQ. R-nya itu adalah role, D-nya adalah details, Q-nya adalah question. Contoh adalah bertindak sebagai guru YouTuber. Itu berarti kita memberikan perintah, memberikan role ke ChatGPT untuk mereka tuh jadi guru YouTuber. Dan kasih detailsnya. Sekarang kamu harus membuat 7 tipe konten yang sangat mudah viral dan bisa menghasilkan 100.000 subscribers dalam 30 hari. Biasa orang berhenti di sini nih, udah kasih perintah, kasih details, that's it. Tapi kuncinya buat ChatGPT ini lebih pintar, kita harus minta dia nanya ke kita. Saya beberapa pertanyaan sebelum kamu bisa memberikan jawaban yang optimal. Dan ini uniknya, jadi kita tuh lagi ngobrol nih sama ChatGPT, di mana dia kasih tahu bahwa nih ada beberapa nih pertanyaan yang gue harus bisa jawab dulu, dimana dia pengen gue tuh jawab dulu pertanyaan ini sebelum dia mau kasih jawabannya dia. So gue udah jawab pertanyaannya, sekarang kita coba lihat apa hasilnya. Dia langsung kasih tahu beberapa tipe konten yang menurut dia bagus. Pertama adalah peningkatan diri, inspirasi dan cerita sukses, tinjauan buku dan sumber belajar, tutorial keterampilan, tips perencanaan masa depan, kiat manajemen stres, wawancara dengan ahli. Bahkan dia nge-breakdown untuk mendapatkan lebih banyak subscribers, dia kasih gua strategi. Buat teaser yang menarik, ajak teman-teman Anda, gunakan hashtag, kolaborasi dengan YouTuber influencer lain. Menurut gua ini bener gila banget sih. Maksudnya fakta bahwa lu mempunyai akses untuk brainstorming yang zaman dulu lu pasti bingung kan, kayak gua kalau misalkan mempunyai rasa keinginan tahuan, ya gua kemana nih? Ya kalian bisa langsung ke ChatGPT. Dan menurut gua ini bener gila dan masuk di akal kenapa sampai banyak banget orang-orang yang bisa menghasilkan puluhan juta, ratusan, bahkan di Amerika sampai miliar. Karena mereka tuh kagak tahu tuh gimana caranya mereka mau ngomong sama AI. Nah pertanyaannya adalah buat kalian yang nonton, ya kalian mau ikutin perkembangan zaman atau kalian kagak pengen ngikuti perkembangan zaman. Buat gua highlight sekali lagi, untuk kalian pengen mendapatkan jawaban yang optimal, kalian harus memberikan yang namanya role, yaitu gue bilang bertindak sebagai guru YouTuber. Abis itu kalian harus kasih tahu sesuatu yang sangat detail, lebih spesifik, lebih bagus. Contoh, gue minta mereka 7 tipe konten, menghasilkan 100.000 subscribers dalam 30 hari. Udah ada objektifnya nih. Abis itu, jangan berhenti di detail, tapi ada yang namanya itu question. Suruh dia coba pertanyakan. Pertanyaan-pertanyaan apa yang dia harus ketahui untuk bisa memberikan suatu jawaban yang lebih konkret, lebih spesifik lagi. Dan itu kuncinya. Tips berikutnya buat kalian kagak tahu, ChatGPT itu biasanya tuh mengambil kalian punya history. Jadi kalau misalnya kalian mau lanjutin, abaikan semua pembicaraan di atas. Dan kalian mau lanjutin nih, kalian punya prompt berikutnya. Bertindak sebagai SEO spesialis dan berikan 7 ide judul untuk blog self-development yang bisa viral dalam waktu 30 hari. Dan seperti biasa kalian harus kasih tahu question. Berikan saya pertanyaan untuk kamu bisa memberikan jawaban yang lebih optimal.
Dan kenapa harus ada kata abaikan ini? Jadi dia tuh abaikan apa yang kita diomongin. Kalau kagak, semua apapun yang ada di atas kita itu dia mikir dulu, dia ambil, dan kadang-kadang malah jadi kagak relevan. Lanjut, untuk kalian pengen ngomong ke mesin dan kalian agak bingung kayak gimana caranya bisa lebih mudah lagi, detailsnya itu bisa sangat ekstrim. Contoh, bertindak seperti guru produktif dan jelaskan saya apa itu Pareto's Law seperti saya anak umur 5. Jadi kunci di step ini adalah kita sudah memberikan ChatGPT role-nya kan. Dan kita juga pengen memberikan role ke diri kita sendiri buat ChatGPT itu aware bahwa kita tuh siapa. So kita pencet aja enter. So seperti kalian tahu 80-20 rules Pareto's Law adalah di mana usaha kita yang 20% itu menghasilkan 80%. Dan ChatGPT kasih tahu ke anak umur 5 seperti ini. Bayangkan kamu memiliki sebuah kotak mainan yang berisi banyak mainan, seperti balon, boneka, dan blok bangunan. Dalam kotak itu mungkin hanya ada beberapa mainan yang kamu mainkan sebagian besar waktu. Misalnya balon dan boneka. Jadi hanya sebagian kecil mainan kamu yang kamu mainkan memberikan kebahagiaan dan kesenangan yang paling besar. Inilah ide di balik hukum Pareto. Menurut gue analogi ini menurut gue menarik banget ya. Maksudnya jadi kalian kebayang kan kalau misalnya kalian ada sesuatu yang kayak dia ngomong apa sih sebenarnya, konsep ini apa sih, dan kalau misalnya kita bisa suruh ChatGPT ngomong kita kayak anak umur 5, analoginya jadi make sense kan. Karena menurut gue dia gila banget, bahkan dia kasih tahu hukum Pareto tuh bisa diterapkan pada berbagai aspek kehidupan. Di sekolah, 20% siswa di kelas dapat memberikan 80% kontribusi dalam pelajaran atau proyek kelompok. Atau dalam 20%, tugas yang paling penting dapat menghasilkan 80% hasil keseluruhan. Kayak gitu kan, maksudnya gue gak tahu kalian berapa banyak yang di sekolah kayak gitu ya. Gue tahu banget cuma ada 20% dari siswa di kelasnya gue yang memberikan 80% kontribusi terhadap kelas tersebut gitu loh. Buat kalian yang skeptis, coba aja kita langsung sekarang new chat. Kalau misalnya kita nanya plak-plak apa itu hukum Pareto, kita lihat kan sekarang sangat beda banget. Mungkin dia juga pakai kata-kata yang mungkin gak banyak orang tahu. Ngomong konsekuensi, variasi, ngomong ekonomi, bisnis, manajemen. Mungkin orang-orang bingung kan kayak, aduh ini apa nih? Kayak susah banget gitu kan. Dibandingkan sama yang sebelumnya, sangat simple, analoginya mainan, siswa di kelas. Lanjut, ada hubungan dengan Pareto's Law, yaitu kalian bisa memberikan detailsnya seperti Pareto's Law. Contoh kalian kalau misalkan pengen tahu suatu konsep dengan cepat. Contoh di sini kalau misalkan kalian pengen belajar coding, bertindak sebagai guru computer science dan berikan modul terhadap pembelajaran Python dan terapkan prinsip Pareto di mana 20% dari pembelajaran tersebut yang bisa menghasilkan hasil yang efektif mencapai 80%. Kita enter. Dia kasih tahu modul pembelajaran bahasa Python prinsip Pareto. Dan dikasih tahu dulu Paretonya, pembelajaran bahasa Python mengikuti prinsip Pareto. Dia kasih tahu sekarang nih, secara modul-modul apa aja yang bisa kita coba langsung pelajarin. Ada pengenalan Python, dasar-dasar Python, struktur data, pemrograman, modul, penanganan, pemrograman file, pengenalan. Ini bener-bener menurut gue gila banget. Dan kalau kalian beneran di sini pengen coba lanjutin, kalian bisa minta sesuatu interaktif sama mereka. Contoh kalian pengen nih langsung mulai nih kan ya, dikasih tahu pengenalan Python apa, di breakdown, cara installnya gimana. Ini menurut gue bener gila banget. Dia juga bahkan kasih link nih. Dia juga kasih kita beberapa pertanyaan langsung. Jadi kita nggak cuma terima informasi kan. Salah satu kesulitan kita untuk mengakuisisi pengetahuan adalah kita cuma terima doang kan, tapi abis itu lupa kan. Tapi kalau dengan interaktif seperti ini, akhirnya kita jadi ingat kan, karena kita beraksi. Ini menurut gue yang mind blown banget. Tips berikutnya adalah kalian bisa kasih gaya. Kalau misalnya kalian udah tahu gaya-gaya seperti apa yang kalian coba ingin imitasi, atau lebih tepatnya pengen jadikan referensi. Jadi contoh kalau misalnya kalian kayak gue punya suatu newsletter, di mana newsletter tersebut gue kasih tahu tuh apa tuh yang ada di pikiran gue pada minggu itu, dan gue pengen mencoba merubah dengan gaya orang lain. Itu bisa juga guys. Contoh, bertindak sebagai guru penulis. Ini ada tulisan saya tentang tekanan passion dan coba audit dan kritik dengan gaya bahasa Seth Godin. Jadi kita kasih role nih. Gue pengen dia tuh sebagai guru, tapi gayanya itu, stylenya itu Seth Godin. Kita enter dan dia akan memberikan audit dan kritik berdasarkan gaya bahasa Seth Godin. Jadi gue langsung dapat kan, oh kira-kira nih kalau misalnya gue ngobrol sama si A, wah, dia punya pandangan seperti ini nih. Gue yakin di sini banyak banget anak muda yang pengen mencari mentor kan. Dimana
sekarang kalian bisa mengakses mentor kalian lewat yang namanya ChatGPT. Ini menurut gue bener-bener mind blown sih guys. Dan begitu udah selesai auditnya, kalian bisa terima atau bahkan kalian bisa minta dia elaborasi. Contoh, coba tulis ulang semua blog saya tentang tekanan passion dengan gaya bahasa Seth Godin. Dia bakal langsung menulis ulang dengan gayanya Seth Godin. Ini menurut gue gila banget sih guys. Dan itu adalah tips-tips gue terhadap kalian yang pengen mencoba menekuni dunia AI ini. Dimana per hari ini dibuat yang masih paling populer hanya ChatGPT. Tapi kita tahu udah ada yang namanya Google Bard. Dan udah banyak banget AI startup lainnya yang pengen mencoba menyaingi ChatGPT. So, apa komentar kalian? Apakah kalian juga pengen ikutan di industri ini? Atau menurut kalian ini sesuatu yang berbahaya bro? Lu kagak lihat tuh ada berita dimana udah ada orang pacaran sama AI. Apa komentar kalian? Coba deh kalian share kalian punya pendapat terhadap ChatGPT ini. Buat kalian yang pengen langsung dapat ebook terhadap gimana caranya kalian bisa ngomong dengan AI yang efektif dan spesifik seperti yang gue demonstrasikan di video ini, kalian bisa cek link di deskripsi. Dan buat kalian yang beneran pengen serius banget bikin konten-konten seperti ini juga, kalian bisa cek deh Ruang Kreatif. Adalah sebuah komunitas di mana gue, Agus Leo Halim, akan memberikan 12 modul interaktif untuk kalian mengerti bagaimana kalian bisa menghasilkan dengan konten, aka cuan. Mau kalian itu kreator atau kalian itu business owner. Dan akan selalu ada mystery guest yang luar biasa untuk setiap minggunya di komunitas ini. Ini bukan cuma teori tapi ada praktek langsung apa yang harus kalian lakukan dan bahkan langsung pitching dengan brand di lapangan. Dan udah banyak banget warga kreatif yang membagikan hasil mereka dari menerapkan apa yang diajarkan. Semua testimoni ini pure dari warga kreatif yang masuk ke ruang kreatif, kalian bisa tinggal pause sendiri dan baca sendiri. Dapat endorse dan lain-lainnya. Pokoknya keren banget ya ruang kreatif. Dengan harga yang kita bayarin sih udah sangat-sangat balik modal ya. Jadi hari ini kita semua warga ruang kreatif itu berhasil pitching ke 4 brand dan itu seru banget, pengalaman yang menarik dan gak bisa diulang lagi. Next video essay, kalian pengen gue ngomongin apa, tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you next video. Salam kreatif.